Guys, masih bersama gua Coach Ican. Kali ini gua lagi ada janjian mau ke reuni SD. Bayangin, SD udah lama banget. Dan masih bersama namanya juga hidup. Gue pengen banget yang namanya ngobrol-ngobrol sambil kita jalan. Tapi tentunya juga gak asik nih kalau gue sendirian. Jadi gue mau ajak teman SD gue, sahabat SD gue, namanya Tia. Nah ini dia akan yang bakal jadi nyupirin gue. Oke. Wah, tuh dia udah nyampe nih. Ayo, let's go. Halo, jadi lu sekarang jadi supir gue nih ya? Bayar nggak nih gue? Salaman dulu Salaman dulu dong. Ya Apa ampun. kabar? Ini gue yang nyetir nih. Iyalah, Ampun. tenang. Nanti ada ininya, ada bayarannya. Ada bayarannya ya? Jadi kita reuni di mana nih? Aduh lumayan ya, kayak macet nih. Macet ya, kayaknya ya udah sambil kita macet-macetan kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke, ya udah, ini kan gua rekam nih. Gak apa kan? Gua rekam. Pantesan tuh handphone ngapain? Ini gua rekam ya. Nih, pakai pasang audio Dasar dulu, tukang bisa nggak? konten. Bisa nggak? Tinggal pasang aja kan? Iya, tinggal pasang aja, jangan Suara jadi merdu ya. Iya, Oke, di sini nggak apa-apa, cukup. cukup. Pakai safety belt juga nih. Iya dong. Aduh. Nanti kalau nggak bunyi, nanti mobilnya Bener-bener. bunyi kalau nggak pakai safety belt. Masih ada ya kalau yang nggak bunyi tuh kayaknya udah nggak ada ya. Yang nggak bunyi ya, yang tahun-tahun lama lah ya, Udah. yang tahun-tahun SD lah. Bentar. Ini gimana sih? Aduh, gimana ya? Udah lama nih nggak syuting nih. Oke, let's go. Udah lama Coach banget. Ican. Halo. Coach Ican ya? Ini Iya, karena perjalanan jauh Jauh ya, nih ya, macet. macet. Itu kemarin lo ngapain sih ikut training Tung Desem? Gue lihat di Instagram gue ya. Lu lihat foto gue yang mana tuh? Semua. Itu Semua. training Tung Desem Ah, apa? Debus ya kan? Tung Desem yang bagi-bagi duit di helikopter itu kan? Iya bener. Oke, Lu jadi ngapain tuh? gue ya namanya juga hidup ya. Oh, iya. Tentunya harus yang namanya cari ilmu terus. Kalau ngobrol sama Nah. coach begini nih. Ngomongnya langsung gitu. Oke, Nah, lanjut coach. jadi gue waktu itu pengen banget yang namanya terus ningkatin ilmu lah. Ya makanya gue mau belajar sama dari motivator nomor 1 kan di Indonesia, yaitu Pak Tung Desem gitu. Pak Until Tung now? gitu. Iya dong. Oh, Jadi iya, until now dia masih nomor ya? 1. Dimana memang dia maha guru trainer lah gitu. Pokoknya trainer-trainer atau public speaker terkenal pasti bergurunya sama dia gitu. Jadi gue di Bali 4 hari bener-bener di hotel aja. Gue pikir di Bali tuh trainingnya bakal di kayak Ubud, kayak di air terjun. Ternyata gue di hotel terus sampai Ternyata di jam lobby 2 hotel pagi. aja gitu. Nggak di lobby juga sih, ruangan trainingnya gitu ya. Oh, oke. Dimana ya Di ruang meeting. nama trainingnya tuh adalah firewalk training. Jadi menjadi trainer untuk jalan di atas api. Nah, ternyata itu sebenarnya untuk melawan ketakutan kita. Jadi lebih kayak mental building lah gitu, memperbaiki mindset I gitu. see. Cuma memang di dalamnya yang seperti lu lihat di foto-foto banyak debus-debusnya gitu ya. Yaitu jalan di atas api, ada makan beling. Nggak makan beling sih, gua jalan di atas beling, gua belum jadi Belum jadi kuda lumping beneran ya? lumping, belum. Itu api beneran. Beneran Serius? dong, beneran. Gue ya Soalnya gue kan Kenapa? kenal sama pesulap-pesulap tuh. pesulap. Gue tahu Oh deh, iya, ya kan? iya, Itu beneran tuh beling beneran. Bener, tapi Limbat ya kan temen balik lagi. Nah itu Limbat bergurunya tuh sama Pak Tung juga tuh. Bener deh. jadi ternyata kayak gitu tuh ada ilmunya gitu. Dalam Ya, artian apa ilmunya ilmunya? itu bukan ilmu debus ya, maksudnya Ilmu doa. bukan perdukunan gitu, bukan. Bukan. Jadi balik lagi ketika berjalan di atas api ya tentunya menggunakan kayu jenis tertentu. Terus kemudian ada teknik-tekniknya lah yang kita pelajari di sana, yang pasti semuanya aman. Semuanya aman. Jadi tujuannya tuh jangan ngelihat dari sisi jalan di atas apinya atau jalan di atas beling atau matiin rokok
pakai lidah, jangan lihat di situnya, tapi keberaniannya. Oke. Ya, jadi di mana mindset kita gitu. Jadi ketika misalkan jalan di atas api, kalau kita yakini api itu panas, ya nanti rasanya emang panas banget. Tapi kalau kita meyakini bahwa oke nih api ini tuh sebenarnya dingin, aman gitu, karena sekali lagi ya menggunakan bahan-bahan yang aman tentunya ya, kayak kayu-kayu yang ini dibakarnya itu aman, ya nggak sakit gitu loh. Jadi sebenarnya itu tujuannya untuk gimana caranya kita ngatasin ketakutan sih, kayak manage pikiran. Jadi kalau ibaratnya api aja kita bisa lewatin semua masalah, pasti harusnya bisa diselesaikan gitu loh. Kita bisa mencapai tujuan kita gitu. Asal lu tahu ya, gue tuh sebenarnya kan mau memulai bisnis itu udah lama sebenarnya. Iya. Karena banyak banget kayak teman-teman di kantor gue tuh pada bilang, Chan, lu tuh sebenarnya ilmunya tuh udah ada untuk mulai bisnis, karena ngerti banyak hal gitu, marketing, ngerti palu produk, gada palu ya, gada secara semua, keilmuan ya, semua ada, data analytics bisa dan sebagainya, Iya. finance bisa gitu. Nah, tetapi gue kayak nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena gue terkungkung, dalam artian ada mental block ya. Lo nyindir gue. terblok gitu. Jadi gue Iya. ibaratnya merasa bahwa sumber rezeki itu cuma dari gajian, saat itu karyawan gitu ya, menjadi karyawan yang punya penghasilan tetap gitu. Jadi gue merasa wah kalau bisnis itu pasti ruginya atau resikonya terlalu tinggi gitu ya. Jadi akhirnya gue punya mental block di situ. Bahkan ketika gue bangun bisnis gue, awal-awal dicari ilmu ya, 6 bulan pertama ya, karena memang namanya baru bangun ya, tentunya pendapatan masih naik turun kan, yang pasti kan keluarnya biaya mulu ya. Sampai akhirnya mindset modalnya habis lah gitu ya, untuk bayar ini cost-nya, biaya gaji dan sebagainya. Sampai akhirnya gue balik lagi ke perkantoran, balik lagi karyawan kan. Nah, pas balik karyawan itu gue punya mindset yang oh ya udah, gue dari gaji gue hidupin bisnis gue. Nah, gue nggak berani dalam artian mau full time entrepreneur, tetap terkungkung gitu. Sampai akhirnya gue ya namanya kan orang matematik ya, jadi penuh dengan perhitungan ya. Jadi gue tuh harus membalance atau menseimbangkan antara keberanian dan kepintaran. Gitu. Nah, itu yang susah tuh, karena kalau semakin kita belajar, semakin pintar, biasanya semakin gak berani gitu. Malah gitu, karena tahu resikonya. Nah, tetapi akhirnya gue mengerti yang penting tuh membalance atau menyeimbangkan itu semua. Yang penting kita berani dulu, tapi juga punya mitigasi resikonya. Nah, kayak contohnya misalnya nih, gue berani full time entrepreneur ya. Itu ketika misalkan bisnis gue udah bisa menghasilkan yang lebih besar daripada gaji bulanan gue ketika gue jadi karyawan gitu. Jadi ketika terus lihat juga bisnisnya potensinya tinggi. Nah, jadi ketika udah mitigasi resikonya udah ada nih, emergency fund atau dana darurat gue udah banyak gitu. Nah, gue berani tuh. Iya, tapi tunggu dulu. Sebelum sampai situ sebelum sampai penghasilan dari bisnis lo lebih besar dari gaji. Sebelum sampai situ nih ya, problemnya karyawan-karyawan. Ini jaksel banget ya. Problem. Iya dong, literally kan. Ya. Problemnya karyawan-karyawan itu gimana ya? Mendobrak rasa malas. Karena rata-rata kan orang males dari males keluh, males. Ya itu males berhadapan dengan resiko. Males jadi kalau jadi pengusaha itu kan kayaknya harus rajin. Lu tiap hari lu justru kerja lebih keras kan daripada lu jadi karyawan. Kan lu bisa datang colongan, absen, siang makan siang kabur kemana. Setuju sih. Gitu dong. Gue ngerti sih. Itu gimana tuh? Itu problem utamanya sih. Memang karena balik lagi lu kan rajin banget sih. Sebenarnya kan gue terpaksa, karena kan gue di PHK kan. Oh berarti ya karena terpaksa ya? Terpaksa, jadi memang kadang tuh kita tuh menjadi punya power kepepet kan. Jadi kepepet, benar. The power of kepepet. Jadi memang kalau gue nggak mau lakuin karena memang gue udah nggak bisa kerja karena gue di PHK gara-gara gue sakit kan. Waktu itu 9 bulan sakit lumpuh yang berulang itu. Jadi sampai ya akhirnya gue memang mau nggak mau harus keluar dari zona nyaman gue. Tapi sebenarnya gue pernah ketika tadi balik lagi ngantor di posisi
ya udah nyaman dong, udah ada gajian lagi. Iya, Tetapi gue masih bangun cari ilmunya. Tapi gue paham pasti suatu saat gue akan pensiun juga dong gitu dari perusahaan. Jadi lebih baik gue memulai lebih cepat. Bener. Jadi gue waktu itu dua-duanya aja, nggak ada salahnya gitu. Jadi gue sambil kerja, sambil membangun bisnis sampai gue punya keputusan, oh gue harus jadi full time entrepreneur, pebisnis penuh waktu gitu ya, full time gitu. Nah tetapi itu gue udah memitigasi resikonya dan lihat potensinya gitu. Jadi yang tahu itu pasti diri kita sendiri nih, wah ini gue udah siap nih. Dan di situasi gue menjadi karyawan dan pengusaha itu di sekitar hampir 2 tahun. Bayangin, jadi gue bener-bener pengusahanya ya 24 jam 7 hari plus karyawan. Kenapa sih lo selalu smiley face gitu? Gue tuh kayak waktu itu pernah kan meeting pagi-pagi. Gue tuh kayaknya gue udah yang bad day, maksudnya pagi-pagi capek. Lo tetap aja smile. Padahal malamnya tuh kita habis meeting sampai malam gitu kan bareng. Tapi paginya meeting pagi lagi lo kayak tetap nih orang gitu kan. Kenapa lo selalu senyum, selalu in a good mood gitu? Gara-gara training yang itu ya? Training apa? NLP. NLP. Oke. Kalau gue sebenarnya kan memang kalau dari SD ya lo tahu sendiri ya gue kayak apa ya. Jadi yang santun gitu ya. Gue nggak pernah ngomong kasar. Iya, tapi kan tuh masih SD dong, masih ya? kecil. Oke, jadi itu SD tuh kita belum ketemu masalah-masalah hidup loh. Bener. Emang masih happy joy. Iya, bener. Oke ya, tapi ya balik lagi gue tuh gini sih, gue mempelajari tentang emosi manusia sih. Jadi yang gue pelajari tuh semua emosi tuh bagi gue tuh baik. Termasuk emosi yang kita anggap negatif ya, kayak sedih, marah atau ngerasa bosen gitu. Jadi kalau gue misalkan lagi bad day nih, lagi bad mood gitu ya, gue antara main-main. Iya, tapi pernah kan lo berarti pernah banget. Nah, tapi gue cepet banget gitu. Termasuk marah nih ya. Bisa nih gue kayak semenit tiba-tiba kayak ceria lagi, kayak nggak ada apa-apa gitu. Lo dua kepribadian namanya. Bukan. Banyak sih ngomong gitu ya. Banyak yang ngomong gitu. Cuman ya balik lagi, sekali lagi kita menggunakan emosi kita tuh untuk di situasi-situasi tertentu dan gue tuh memilih dalam keadaan netral atau situasi yang lagi netral lah ya, itu menggunakan emosi yang selalu happiness gitu. Gigi mobil gitu ya, netral. Nah bener, netral. Gigi kapan gue harus kenceng gigi misalkan normal atau yang 1, 2 gitu ya. Ini yang matic ya. Tapi maksud gue gini loh, kok tertata banget. Maksudnya emosi aja lo tata gitu. Ibarat kayak sepatu lo tata, itu orang kayak gue, orang normal kayak gue gitu kan, yang masih awam gini, boro-boro gitu ngatur emosi yang hari ini lo harus keluarin marah, ini bosan berarti lo harus gini. Jadi itu kan serba kayak warning ya. Iya. Banyak ngobrol aja kali ya sama diri sendiri. Lo jangan ngomong gue gila ya. Nanti gila dong. Enggak. Jadi ketika misalkan gue bertindak, misalkan gue ngelakuin A, gue tahu nih konsekuensinya apa nih gitu. Jadi ketika gue melakukan misalkan berkata atau bertindak itu disadari gitu. Termasuk kayak gue lagi mau emosi ini nih. Nah ini apa ya tindakannya gitu. Nah memang balik lagi mau emosi aja dia diatur dulu kan guys. Gue lagi mau emosi ini nih. Jadi akhirnya nggak ada penyesalan gitu maksudnya. Jadi nggak ada penyesalan gitu. Kenapa? Karena emang dipikir dulu. Jadi gue tahu. Nyokap gue itu sering ngomong gini, kalau lagi emosi marah lebih baik diam. Bener. Karena semua kata yang keluar itu nanti kamu nyesel. Nah itu kali maksudnya ya. Iya. Gue pernah tuh dalam kondisi ya, ini bener-bener marah banget. Nah, gue paham, gue sadar banget gue lagi marah banget. Tetapi ketika gue keluarkan, gue paham marah gue pengen tujuannya tuh baik. Tujuannya untuk perubahan dan jangan sampai ada miskomunikasi. Ya makanya kita juga ketika berhubungan dengan orang juga harus ngerti orang tersebut gaya komunikasinya kayak apa gitu. Ada yang orangnya lihat teks aja ya, baca SMS suka tersinggungan ya kan. Makanya kalau orang-orang kayak gitu mending nggak usah
WA baca. deh, Oh. teks lama-lama. Mending lu kalau ada itu langsung aja telepon atau ketemu Oke. gitu. Jadi lo harus paham juga sih, Harus maksudnya lawan mengenali bicara karakter diri sendiri. dan lawan bicara karakter orang lawan lain bicara. gitu sih. Jadi Oh, udah kelas tinggi nih. NLP Guys, tuh, ya. Ini Neuro Linguistic belajar Program. sama, gue dapat gratis ya Gratis, barusan ya. iya. Belajar sama Coach Ican. Ini non script loh, by the way guys. Iya dong, non script. Lu udah bikin script. Pernah gak sih lo ada di dalam grup WA yang ya sebenarnya lo juga nggak kenal amat gitu ya sama orang-orang di grup tersebut. Terus isinya tuh ya cuma memuji satu sama lain, kayak fake gitulah, kayak grup itu fake gitu. Lo rasanya pengen cabut gak sih dari grup itu, atau rasanya lo pengen ngomong hey gitu, lo orang-orang fake, wahai orang-orang fake gitu. Sebenarnya Pernah gak sih ada di grup gini kayak ya, gitu? maksudnya kalau gue tuh memang terkenal positif gitu ya, maksudnya Iya, kan karena tadi gue lo memutuskan Lo positif emosi ya. aja lo atur. Iya, gue ya kan? memutuskan untuk menjadi pribadi yang tentunya positif. Tapi it doesn't mean gue nggak bisa marah gitu. Tetapi juga nggak membuat gue untuk selalu kayak yang keluar dari kata-kata gue tuh full of motivation gitu. Kayak Iya. memuji semua orang Nah, dan itu sebagainya. makanya No, gue gue nanya nggak kayak sama gitu. lo. Gue nggak kayak gitu. Oh, Jadi ketika ya karena memang tujuan hidup gue kan ya seorang entrepreneur kan memberi manfaat ya. Oke. Memberi manfaat buat orang lain, dan tujuan hidup gue memberi Oh, jadi manfaat. walaupun pahit dampak. Iya, jadi gue Ugly terus. gue kalau memang harus memberi manfaatnya dengan berkata jujur, Oke. berkata pahit buat orang lain, ya I will do it gitu. Instead of gue, ini kenapa jaksel banget ya, dibanding gue kayak harus peres-peres, Nah, kayak muji-muji terus akhirnya saling memberikan kata motivasi, yang akhirnya jatuhnya lu nggak memberi manfaat gitu. Lu ya kayak ini aja deh, kayak gula deh. Lu Oke. kalau makan gula, minum gula kebanyakan kan lama-lama malah jadi Diabetes, penyakit kan. Diabetes. Jadi menurut gua ya sometimes jamu is good ya. bener, pahit Jamu pahit. atau asem gitu ya, itu baik. Jadi dalam artian menjadi pribadi yang positif, it doesn't mean kayak yang keluar dari kata-kata lu tuh kayak baik terus gitu loh, muji terus Oh, gitu. I Jadi see. lu ya being real aja. Gue tipe orang yang real. Tapi gimana dengan memilih. ketakutan orang yang punya perasaan gak enak? Kan banyak kayak orang yang Nah, gak enak jadi ya udah gitu. Jadi dia oke. dia terpaksa harus berkata Oke. manis. Gue juga awalnya juga selalu kayak pusingin pendapat orang. Tetapi arti kedewasaan buat gue adalah ketika lu udah tidak dengerin apa kata orang. Itu menurut Tapi gue. egois nggak tuh nggak dengerin kata orang? Maksudnya dengerin kata orang ini, dengerin pendapat ya, pendapat orang tentang kita. Karena kan Oke. bagaimanapun juga kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain kan Iya sih. tentang kita gitu. Jadi Nggak bisa bikin nggak semua bisa. orang suka ya? Yes, makanya orang berhak ngomong. Kita juga berhak untuk tidak mendengarkan kan gitu. Tapi gitu. gimana tuh cara ngatasin ya itu supaya lawan bicara kita nih nggak tersinggung kalau kita berkata jujur gitu kan? Gimana tuh? Gimana tipsnya gitu loh? Kan banyak orang yang ya habis nanti dia tersinggung. Kalau gue ngomongin yang sebenarnya nanti dia marah atau nanti dia tersinggung. Gitu. Tinggal komunikasikan aja gitu. Jadi biasanya kan masalah ya, mayoritas masalah itu sebenarnya kan cuma masalah komunikasi ya. Iya Sama kayak negara perang gitu ya. Itu kan Cuma cuma masalah komunikasi gitu. Bener juga tuh suami Putin istri. sama siapa itu? Ya kan, Ya kan? Ukraine. Iya, Masalah suami komunikasi istri aja mereka ya. juga tuh. Suami istri Aduh, juga jangan karena gitu komunikasi. Dong, abis Jadi ini gue curhat. semua deh, bos atasan bawahan, semua itu komunikasi. Iya juga ya. sih. Jadi sebenarnya Benar. problem mayoritas Di masalah dunia. di dunia selain uang ya, selain gak ada uang ya, selain gak ada miskin. uang, Sobat miskin. itu adalah komunikasi. Jadi ya kalau gua salah satu cara untuk sukses menurut gua tingkatin ilmu komunikasi. Jadi public speakingnya, mengenali pakar emosi orang lain komunikasi. gitu. Padahal gue supaya yang kuliah di jurusan komunikasi. bener. Tapi Emang kenapa sih nanya-nanya gitu? Gak apa-apa. Baru keluar dari grup ya? Lu masih ada di grup SD kan? Oh, aja sih. Tapi ya ngomong-ngomong itu tadi, ini kan kita reuni ketemu dengan berbagai jenis Karakter teman kita, ya. karakter ya. Nah, lo tau gak sih Apa tuh? namanya bedanya orang kaya yang emang beneran kaya
iya kan? Sama orang yang pura-pura kaya. Ada tuh teman kita, nanti kita ketemu nih loh, teman kita yang kayak gitu loh. Iya, tapi ya memang ya yang namanya reuni itu emang menjadi ajang untuk flexing satu sama lain ya kan? Ya kan, apalagi ya abis-abis lulus kuliah baru awal-awal kerja gitu. Ini kan reuni kita yang udah ke berapa ratus kali ya, jadi sering ya. Lebay. Kalau gua itu ngelihatnya gini sih, gue pernah ya di fase yang seperti itu. Kaya. Dalam artian tapi udah kaya beneran. Amin. Sultan. Amin. Nggak, jadi dalam artian ketika gue bekerja terutama, karena waktu itu tujuan hidupnya pengennya jadi kaya secara keuangan ya. Jadi kayak pengen promosi, mau jadi direktur gitu, karena pengen pride atau apa, bangga gitu ya, pengen dipamerin gitu ya, di flexing gitu. Beli kayak tas branded, bajunya mahal, padahal mungkin dibanding gua saat ini kayaknya jauh banget gitu. Tapi malah pengeluarannya jauh lebih tinggi yang dulu gitu. Padahal pemasukannya jauh lebih rendah. Jadi balik lagi, kalau kayak gitu sih sebenarnya tergantung tujuan hidup lu sih. Dan gua nggak menyalahkan orang gitu juga. Gua nggak menyalahkan orang juga karena memang kita ada di hidup atau ada di kehidupan ya, di mana masyarakatnya tuh menilainya tuh ukuran kesuksesan tuh dari situ gitu. Dari lu punya barang, lu punya rumah, lu punya mobil bagus, dari posisi lu gitu. Jadi akhirnya orang tujuan hidupnya berlomba-lomba untuk mencapai itu gitu, yang sebenarnya nggak ada habisnya, nggak ada puasnya gitu. Nah, padahal kalau tujuan hidupnya nih, kalau gue kan tadi memberi manfaat, keberkahan ke banyak orang ya, tetapi bukan hanya masalah uang. Justru uang itu lu jadikan sebagai alat gitu. Nah, gue pengen tujuannya menjadi kaya, tapi kaya gue tujuannya supaya gue bisa mengkayakan orang lain lewat bisnis gitu. Jadi akhirnya udah beda kelas ini. Iya, jadi gue flexingnya tuh lebih kayak flexing ilmu, flexing dampak lewat bisnis, sebar kebaikan, konten gitu. Jadi gue, ya lu tahu juga kan, gue kayak mobil sederhana aja gitu. Jadi apa ya? Gue lebih kayak senengnya misalkan, gue tuh udah banyak bawa manfaat. Misalkan ngajar ke jutaan orang gitu, atau gue bisa membantu jutaan orang untuk mendapatkan pekerjaan ideal atau memulai bisnis gitu. Jadi menurut gue itu jauh lebih bermanfaat daripada misalkan gue jadi CEO suatu perusahaan dengan gaji tinggi ya, tetapi hanya untuk diri gue sendiri gitu. Dan pasti nggak ada puasnya lagi, habis itu pengen kerjanya di luar negeri, terus mau sampai kapan gitu titiknya gitu. Dunia, mau beli rumah di Pondok Indah. Bener, nggak akan ada puasnya gitu. Jadi ya makanya tadi, tapi ya sekarang kan karena flexing harta ya. Flexing harta itu udah jadi ini ya, temuan KPK gitu ya, pajak gitu ya. Jadi akhirnya udah jarang yang flexing ya, which is good. Orang berlomba-lomba jadi sederhana ya? Sekarang. Iya, jadi ya kalau gue sekarang ya namanya juga sosial media, ajang buat mamer-mamer ya. Jadi mamer-mamer yang positif aja. Menurut lo gimana nih? Kan kalau kayak gimana ya? Kayak serba salah nih. Kita sukses, ya alhamdulillah ya misalnya nih lo sukses. Ya kan, ya lo punya perusahaan, lo punya usaha, ya orang tahu lah, nggak perlu ceritain juga, lo owner ini, founder gitu. Nah, tapi teman-teman lo jadi pada nyamperin nih. Bener, banyak ya kan? Banget pas lagi udah di atas ya, kayak dikerumunin ya, dikerumunin semut lah ibaratnya. Yang nggak pernah ngubungin, tiba-tiba ngubungin, tapi minjem duit ujung-ujungnya. Itu gimana tuh? Terus lo kasih nggak? Oke, balik lagi tadi ke yang enak gak enak tadi ya. Biasanya kalau orang yang nggak enakan kan akhirnya ya udahlah gitu, kasih aja dipinjemin daripada ini. Nah, tapi sebenarnya balik lagi kita juga harus paham atau berani untuk merespek atau menghargai diri kita sendiri gitu. Dalam artian kepentingan yang kita dahulukan ya sebenarnya adalah kepentingan diri kita sendiri juga gitu. Dalam artian kita yang paham situasinya, apakah sudah misalkan bisa meminjamkan. Nah, selain itu juga ketika bisa meminjamkan, apakah orang tersebut layak untuk dipinjamkan gitu, alasannya gitu. Ya kalau misalkan ternyata alasannya tapi karena orang dia minjem uang udah bisa sejuta alasan. Iya, makanya kita gimana sampai nggak bisa ini nggak bisa menilai mana yang benar, mana yang butuh, mana yang enggak. Nah, kalau gue punya prinsip, makanya teman-teman gue tuh udah pada tahu tuh prinsip gue di mana ya, itu maksud lo ya. Jadi prinsip gue itu dalam
utang piutang, karena ini berlaku ke diri gue sendiri, karena selama hidup gue nggak pernah namanya utang sama personal gitu, nggak pernah. Utang piutang itu bagi gue, apalagi mengutangkan ke temen gitu ya, itu lebih baik nggak usah. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita memberikan hutang ke teman kita, bisa ada dua langsung kehilangan nih peluangnya, yaitu hilang uangnya sama hilang pertemanannya gitu. Jadi gue pasti akan kasih pengertian ke temen gue yang meminjam itu, gue karena sangat menghargai persahabatan pertemanan ini. Gimana cara ngomongnya? Ya tadi, karena gue menghargai persahabatan kita, pertemanan kita, gue nggak pengen kehilangan pertemanan kita gara-gara lu nggak bisa bayar utang nantinya gitu. Jadi lebih baik daripada gue menghutangkan, gue ada misalkan ngasih aja deh gitu, yang emang gue mampu, misalkan berapa gitu ya, tergantung juga dengan alasannya. Kalau misalkan alasannya aduh gue udah nggak bisa makan gitu, alasannya buat bayar pinjol, bayar pinjol, ya gue akan bilang lu lebih baik punya atau assess harta lu saat ini. Misalkan contoh ya, dia punya harta apa ya, atau ya mana yang bisa dia korbankan gitu. Korbankan untuk apa? Dijual gitu. Jadi dia bisa memprioritaskan itu. Kalau misalkan sama sekali nggak bisa, ya coba cari angel investor gitu. Misalkan keluarganya, apakah orang tuanya, atau ya tadi bisa juga dia berhutang ke bank dengan jumlah yang lebih besar dan tenor jangka waktu lebih panjang untuk menutup utang-utang yang lebih kecil dan bunganya lebih gede gitu. Itu juga bisa seperti itu. Ya balik lagi, menurut gue yang namanya bantu orang itu tuh bukan masalah uang doang gitu. Kita bantu juga bisa lewat ilmu gitu. Kita kasih pandangan nih, kalau mau melunasi caranya begini, atau kalau lo mau bener-bener butuh uang, kenapa lo nggak pinjem langsung ke perbankan atau ke lembaga pembiayaan gitu, di mana kan mereka udah punya kemampuan untuk mengakses, mengkurasi lu tuh mampu atau enggak dalam membayar gitu. Kalau gue sebagai personal kan gue nggak tahu, gue nggak ada BI checking untuk ngecek lu lancar nggak bayarnya gitu kan. Gue pakai gitu deh, pasti jawaban gue pasti gitu. Ini pernah ya ada yang lucu banget ya guys, gue inget banget, tapi dia belum jadi coach ya. Belum ya. Masih kantoran. Masih kerja di bank kartu kredit gitu ya. Iya. Dia tuh pernah ngomong gini, jadi ada salah satu teman kita yang punya uang kayak ke beberapa orang. Banyak ya teman-teman. Dan salah satunya dia. Terus dia katanya ngomong gini, gue sih ngomong gini ke dia katanya. Ya sebut saja Bunga ya. Bunga, gimana gue mau minjemin lo ya katanya. Bang aja udah nggak percaya sama lo, jadi dia udah BI checking nih anak duluan guys. Dia bilang ke orangnya, gimana gue mau minjemin lo ya gitu. Bang aja nggak percaya sama lo, apalagi gue. Siapa gue? Oh my god, gue langsung ada ya alasan kayak gitu. Aku siap bisa gue pakai. Ini benar-benar to the point sih anaknya. Bener. Data dan fakta. Iya, tapi balik lagi ya, kita komunikasinya karena gue menghargai pertemanan ini gitu kan. Jadi ya lo tidak merasa bersalah akhirnya. Kalau lo terlalu kejam juga kan akhirnya merasa bersalah gitu. Yang penting lo tahu tujuannya baik. Gue setiap misalkan membuat keputusan yang dirasa orang nih kayaknya terlalu kejam atau bikin orang sedih atau apa, gue balik lagi, ini gue ya tadi yang gue selalu mengakses tindakan gue ya, yaitu intentionnya apa. Oh, intention tuh baik, so lakukan. Tapi kakak lo apa kabar? Baik, dia sehat-sehat. Masih di ini rumahnya? Masih di sebelah belakang rumah gue. Iya, masih dong. Ya ampun, tapi enak ya keluarga lo tuh support lo gitu ya, no drama gitu. Bener-bener deh, gue sebenarnya terberkahi ya. Jadi pas gue PHK dan mulai bisnis tuh, bahkan kalau keluarga inti gue tuh support banget ya, kayak bokap, kakak-kakak gue gitu. Dimana kita tuh harmonis banget dalam menjaga bokap gue yang udah semakin menua gitu ya, dimana saling tolong menolong juga gitu, karena ya memang kita udah pernah mengalami musibah terbesar, yaitu kehilangan almarhumah nyokap gitu. Jadi kita paham kayak masalah-masalah lain itu sebenarnya masalah kecil gitu. Yang penting tuh kayak jadinya ya, semua masalah jadi lebih kecil gitu ya. Jadi kayak kita kompak, dan memang kita dasarnya ya dasar pendidikan dari didikan keluarga yang memang harus saling bantu dan nggak ribut-ribut apalagi soal uang gitu. Gitu sih. Tapi itu apa karena komunikasi juga yang membuat keluarga lo tuh no drama gitu?
Kan lo pakar komunikasi nih tadi. Iya, gue bener-bener kayak tiap hari tuh selalu berkontakkan dengan kakak-kakak gue, karena gue percaya sebenarnya keluarga inti kita ya, misalkan kakak atau adik kita itu sebenarnya adalah pada dasarnya nanti ujung-ujungnya temenannya tuh sampai tua gitu. Dan itu kayak udah apa ya, kayak nasehat orang tua gue deh, sama almarhumah nyokap juga ngomong gitu. Jadi ya balik lagi, kalau gue sih ini apa, melakukan komunikasi yang intens lah gitu terhadap keluarga gue. Jadi akhirnya nggak ada drama-drama juga gitu, dan memang kayak tiap minggu tuh kayak family day gitu, bareng bokap gitu kan, ngumpul itu tiap minggu tuh. Tapi ngomong-ngomong family day, itu keluarga yang no drama tuh keluarga yang punya duit kali, yang semuanya tuh punya duit, berduit lah. Lu punya duit, Sultan, bokap lo juga, kakak-kakak lo. Coba kalau keluarga yang pada nggak punya duit, drama nggak tuh tiap hari tuh keluarga? Gimana menurut lo? Kalau menurut gua ya balik lagi, duit itu ngaruh ya sebenarnya ya. Iya kan? Duit itu ngaruh loh, maksudnya dalam artian ya nggak bohong kalau duit lo banyak. Berarti bohong ya bilang itu, kebahagiaan itu bukan dari duit. Iya, lebih baik kalaupun menangis kan menangis di atas mercy ya, daripada nangisnya di atas apa? Di atas bajai. Masih ada nggak sih bajai? Oh ya, ada. Masih di atas bajai. Jadi ya balik lagi ya kalau misalkan kita menggunakan uang ya, itu dengan baik gitu ya, pastinya itu memang bisa mencapai ya tujuannya. Salah satunya itu adalah keharmonisan keluarga atau membahagiakan keluarga lu sih. Gitu sih. Jadi ya, tetapi ya balik lagi ada juga loh ibaratnya yang orang-orang kaya tapi dia nggak harmonis, kayak adik kakaknya berantem, rebutan warisan, banyak loh. Itu justru banyak kayak gitu. Iya, menghancurkan. Iya, makanya balik lagi menurut gua juga bukan masalah banyak-banyakan uang gitu, tapi ibaratnya bagaimana lo memandang uang itu sendiri gitu loh. Jadi kalau lo ya kayak pisau aja, ya kan? Pisau kan bermata dua tuh. Kalau lo pakainya bener, ya lo bisa membantu lo untuk masak misalkan. Tapi kalau lo pakainya salah, itu bisa motong tangan lo kan, ngiris tangan lo gitu. Jadi ya sama aja kayak uang. Nah makanya jadikan uang itu ya alat aja gitu untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya beri manfaat buat orang lain, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, lakuin gitu. Ya kan ada uang, abang disayang kan gitu ya. Is happy wife, happy life kan gitu kan. Ada juga kan. Happy wife udah ada, happy wife. Happy wife udah ada. Ya kan nggak harus semuanya diungkapkan di publik ya. Mumpung ini di konten ya iya. kan. Coba tolong para perempuan-perempuan yang usianya sudah matang ya kan, punya visi misi dalam hidup, yang mungkin berpendidikan juga. Harus trainer enggak lah ya. Trainer enggak? Aduh jangan nanti lo ini lagi rebutan ini. Rebutan job trainer. Ya kalau ada tolong dong, ini Coach Iksan ini masih sendiri loh. Emang agak repot sih ya kan. Tadi emosi aja harus ditata. Tapi sebenarnya hidup lo akan tertata terus mungkin tadi harmonis. Balik lagi ya, kalau gue percaya semua orang tuh punya zona waktunya masing-masing. Makanya gue ada lagu yang akan nanti rilis ya. Ini kok jadi promosi lagu gitu ya. Gak apa-apa dong. Ada judulnya Waktu Sendiri, dimana waktu sendiri itu gue percaya banget bahwa ya kita nggak perlu berkompetisi sama orang lain gitu. Dalam artian ada loh yang jadi CEO di umur 21, ada yang menjadi CEO umur 35, ada yang umur 70 bahkan gitu. Ada yang termasuk punya menikah anak juga, iya. Iya, ada yang umur 40 tahun ya kan, teman kita baru punya anak. Ketahuan dong, kenapa gue ngomong umur tadi. Terus ya ada yang dari umur 18, 19 gitu. Jadi menurut gue semua pasti ada waktunya masing-masing. Qadarullah gitu. Ya itu ya. Jadi yang penting sih bagi gue sekarang kita tetap berusaha, berikhtiar. Gue dalam salah satu cara gue berikhtiar juga nih, cari calon. Coba ya langsung komen atau langsung. DM. Langsung kontak Mbak Tia. Ya aduh, nanti banyak lagi. Tapi ngomong-ngomong tadi lo apa namanya flexing ya. Yes. Nyanyi juga ya. Kalau waktu itu ngapain sih di Bali? Lama banget yang gua tau nggak guys, dia di hotel bergengsi. Menurut gue itu lo living life to the fullest banget ya pada saat itu. Bergengsi ya. Dia itu
di Apurva Kempinski. Kempinski. Ya itu masih belum G20 deh. Iya, Sekarang mah semua orang udah tahu ya bener. Apurva. Waktu itu masih Zaman baru-baru banget. Apurva Kempinski dia 3 bulan di sana, gila. Duit gak berseri. Iya, jadi waktu itu tuh tahun 2021 di mana COVID lagi tinggi-tingginya banget. Jadi lagi PSBB iya, yang gara-gara lagi Delta, pandemi. yang gara-gara virus Delta tuh. Bener-bener. COVID Dan yang lo posisinya tipe di Bali Delta. waktu Dan itu? posisinya gue waktu itu masih di Jakarta. Kalau nggak salah abis Lebaran tuh bulan Mei gitu ya. Nah kemudian gue ya karena mau PSBB ya waktu itu, karena mau PSBB, akhirnya gue ke Bali tuh dan bener-bener cuma bawa tas ransel, isinya cuma kayak 3-4 baju sama laptop. Nah kemudian Ngapain ya gue tujuan gue waktu cuma itu? buat healing Buat aja, buang-buang duit. healing lah kita sebutnya sekarang kan jakselnya kan healing ya, Allah. healing alias Healing di jalan-jalan Apurva ya. ya healing di Apurva mah tuh. Nah tau-taunya pas waktu gue di Bali gue kayak merasakan Getaran. menemukan ketenangan di sana gitu, dimana akhirnya gue memutuskan untuk extend lah gitu, untuk lebih lama lagi di Bali gitu, sambil gue tentunya ngajar-ngajar secara online ya kan, karena kan waktu itu bisa webinar gitu. Nah ya udah akhirnya tanpa rasa gue 6 bulan di sana, tapi gue kan namanya juga masih produktif ya, gue bahkan bikin konten, bikin video-video pembelajaran di Ubud, bayangin di Ubud ya. Kemudian ya udah gue seringnya sih lama tinggalnya di Apurva, Nusa Dua, di Kempinski ya. Pokoknya gue kayak mau membuat keputusan yang nggak pernah gue lakukan dalam hidup, yaitu melakukan apa yang gue mau gitu, tanpa apa kata omongan orang. Jadi cobain ke luar Jakarta gitu, karena gue nggak pernah tuh di selain Bandung ya tempat kuliah, yaitu ke suatu daerah yang menetap lama gitu. Jadi gue kayak pengen spontan aja, spontan uhuy ya gitu. Kalau lu nggak nyaut sih spontan uhuy. Gue lagi mikir spontan uhuy. Kalau duit banyak enak ya. Ya ampun. Coba kalau kita spontan gimana mikirin cicilan tagihan harus dibayar tiap bulan. Iya, balik lagi jadi tiap orang pengusaha lain-lain. guys, bisa WFA, work from anywhere. Iya, alhamdulillahnya tadi ya bisnisnya udah berjalan secara autopilot. Karena gue bangun super tim kan. Jadi gue, tapi itu penuh dengan perjuangan dan penuh dengan proses tentunya gitu, dimana ya nggak sebentar juga untuk mencapai bisnis autopilot gitu, dan guanya juga harus smart juga ya, atau pinter dalam mengatur strategi atau membangun sistem gitu, supaya ya gua secara waktu punya flexibility gitu, sesuai dengan tujuan menjadi seorang pebisnis ya, banyak waktu gitu. Kita udah mau nyampe nih ya. Iya. Lo tau gak sih apa namanya, kayak peribahasa yang bilang gitu kan, orang kalau cantik, kalau ganteng itu hidupnya lebih mudah gitu. Kayak misalnya lo lagi ngantri karena lo cantik nih, lo lagi ngantri akhirnya lo dipersilakan duluan. Beauty, handsome, privilege ya. Yes, tapi gue sempet ngalamin loh, kan gue dulu cantik lah ya. Iya. Oh gitu sih, ya ampun, ya, gue muji-muji lo deh. Muji diri sendiri daripada nggak ada yang Iya. muji. Gimana tuh? Lu pasti pernah ngalamin dong? Kan nama gue juga Ican, ada belakangnya Teng. Ican Teng. What? Lu nggak bisa dipuji nih orang. Nyesel gue nanya. Gue sih percaya ya, karena memang kita hidup dalam dunia yang mau nggak mau yang visual banget gitu kan, 55% penduduk tuh visual. Jadi maksudnya? Iya, tipenya tuh visual dibanding auditory yang denger atau yang kinestetik pergerakan. Jadi 55% tuh visual. Jadi ya mau nggak mau kita pasti tahap awal tahap awal pasti ngelihatnya fisik dulu gitu. Jadi karena itu tidak kita bisa ubah. Nah, kita tidak bisa ubah itu. Bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Jadi mau nggak mau ya kita upgrade lah diri kita untuk lebih glowing ya, lebih keren. Karena menurut gua sebenarnya ya mungkin fisik kita nggak bisa ubah ya, kecuali operasi ya. Tetapi at least untuk berpenampilan rapi, berpenampilan menarik, glowing, nggak bau. Menurut gua itu kontrolnya ada di diri kita gitu. Jadi ya perawatan. Ya tahu fashion setidaknya, karena itu akan membantu di
kehidupan kita, apakah itu di karir, di bisnis kita, Iya. pokoknya meningkatkan peluang kita lah gitu. Apakah dapat promosi ya kan, Iya, atau iya. dapetin klien, bisnis baru. Jadi ya menurut gua lakukan selama itu positif gitu. Bukan body shaming sih ya Bukan, sebenarnya ya. Cuma bukan. memang ya gue aja nantinya tuh gue akan mengatur anak-anak gue gitu supaya mereka tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Benar, harus Karena gitu sih. emang dunia lebih mudah, the world Iya. more easy gitu ya. Benar, untuk benar. orang-orang cantik dan ganteng. Ya nggak sih? Benar. Ini bukan body shaming loh Iya. ini. Ini udah mau sampai Roni, Oke. jadi kalau lo masih punya cerita tahan dulu ya. Nanti lo lanjut cerita tuh sama Yes, teman kita tuh. siap, Temen siap. lo tuh, sama temen lo yang hobi flexing tuh tadi, lo Iya, ceritain, termasuk yang lo pinjam kasih uang ya. tahu ya. Nanti lo, tinggal lihat konten kita aja. nah, konten lo gua arahin nih. deh tuh dia tuh. Pokoknya namanya hidup, ya jalannya Namanya aja. juga hidup, Namanya juga hidup, ya jalannya aja. ampun. Oke guys, thank you banget dan terus ikutin konten-konten. Ya namanya juga hidup. Namanya juga hidup. Stay tune guys. Thank you. Thank you, Bye bye. bye.